Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhan. Allah langsung yang menjamin untuk menjaga. Karena itu sampai sekarang abadi sifatnya. Tidak ada perubahan, tidak ada aib, tidak ada cacat, semua sempurna, sama persis seperti awal mula diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Ini yang membuktikan ya, kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sekaligus juga penguat tentang kebenaran risalah Islam. Ya, dan ini satu-satunya kitab suci yang terkait dengan aspek keagamaan, dengan keyakinan yang sampai sekarang masih teruji seluruhnya, kemurniannya, otentisitasnya, ya, termasuk juga validitasnya, kebenarannya sampai sekarang. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman sampai dengan detik ini dan bisa menikmati mukjizat terbesar yang pernah disampaikan kepada Rasulullah. Tinggal nikmat itu diimplementasikan dalam kehidupan untuk mengkaji melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala yang tersandar kepada penjelasan beliau lewat hadisnya dan jejak kehidupan yang kita ikuti dengan sunnahnya. Semua ini kita kerjakan jadi kurikulum kehidupan sampai berakhir kehidupan kita, yang disebutkan dengan istilah yaumul akhir, itu kan hari akhir. Berakhirnya semua aktivitas kita menunjuk kepada waktu, ruangnya, keadaan, totalitas aktivitasnya, dan sebagainya. Imma boleh jadi kita yang meninggalkan duluan kehidupan kita di muka bumi ini dengan sifat dunianya, maka ini disebut dengan as-sughra, kan? Atau memang sudah selesai kehidupan di muka bumi ini, maka buminya pun, keseluruhannya pun selesai dengan sifat fananya, disebut dengan kubra. Keadaan yang terkait ini semua tambahkan tak di ujungnya, sehingga kita kenal dengan istilah al-akhirah. Al-akhirah. Dari sini kita dimintakan oleh Al-Quran untuk mengkaji, mempelajari, kembali ke sini. Ya, kembali juga ke sini. Lihat segala hal yang terkait dengan keterangan ini, karena semua yang disampaikan oleh Al-Quran sifatnya nyata dan terbukti. Baik yang telah berlalu sebelumnya, juga yang dialami pada saat Al-Quran diturunkan, dan berkelanjutan sampai kapanpun kehidupan kemudian berakhir di titiknya dan selesai. Kan? Semuanya terbukti, ini terbukti, yang dalam proses pun sekarang sampai sekarang terbukti. Maka jika ini sudah terbukti, ini terbukti pun tidak ada celah lain kita untuk menolak bahwa yang akan datang pun kebenarannya pasti sifatnya mutlak. Karena itu Allah menegaskan semua kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran disifati dengan satu kata saja, satu diksi saja, disebut dengan Al-Haq. Demikian di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 147 Allah menegaskan Al-Haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran mutlak itu yang sifatnya pasti semua bersumber dari Rabbmu, kan? Maka segala kebenaran yang bersumber dari Allah, ya, sifatnya mutlak. Ya, karena Allah maha segalanya, maha benar, kan kita katakan sadaqallahul azim. Allah maha benar dengan segala keagungannya, kebesarannya, dan segalanya. Kalau kita mengatakan maha benar, berarti segala yang disampaikan oleh Allah semua isinya benar. Ya, maka Nabi pun senantiasa ya membuka pernyataan beliau dalam khutbahnya, tausiahnya, seringkali beliau kemudian menegaskan dengan sabdanya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kan? Fa inna asdaqa, yang paling benar. Kalau ada klaim, pernyataan dan sebagainya yang kita duga baik, benar, maka yang paling benar di atas semua itu adalah kitabullah. Semua firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terangkum dalam kitabnya. Dalam hal ini Al-Qur'an. Ya, maka ini yang dimaksudkan segala ketersambungannya. Nanti pembuktian tentang kebenaran mutlak ini Allah bentangkan, baik yang tertuliskan fis sutur atau